berikutnya. Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang barat atau Eropa dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel. Ada yang tahu nama sekarangnya apa? Rusia. Yakin? Bukan Rusia. Konstantinopel itu ketika ditaklukkan siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya, Konstantinopel itu bertransformasi menjadi Istanbul atau Turki. Istanbul. Istanbul. Paham ya? Nah, Paham. ya, negaranya Turki, kotanya Istanbul sekarang. Oke? Turki. Nah, Konstantinopel di sini dulu pernah menjadi bandar perdagangan dunia. Ya, dia menjadi pintu masuk daripada perdagangan dunia yang kalau kita pahami dari Asia salah satunya adalah rempah-rempah. Kebutuhan terhadap rempah-rempah ini besar bagi masyarakat Eropa. Salah satunya apa? Untuk keperluan medis, ya kan? Kebutuhan dapur dan juga kosmetik dan lain sebagainya. Nah, di sini kita ketahui yang dimaksud dengan Konstantinopel diambil alih ya sama Muhammad Al-Fatih, kemudian menjadi wilayah kekuasaan daripada Turki, ya, menjadi kekuasaan daripada bangsa Islam, kemudian melumpuhkan dan memulai babak baru, ya. Oke, kita lihat soalnya. Latar belakang terjadinya pelayaran penjelajahan samudra pada awal abad ke-15 adalah jawaban C. Iya, karena penjelasan kakak berkaitan dengan jatuhnya Konstantinopel. Oke, kalau munculnya reformasi gereja itu setelahnya ya, jauh setelahnya. Terus kalau lahirnya budaya nudisme itu nggak tepat. Kemudian ditemukannya benua Amerika juga salah. Oke, jadi lebih tepat kepada jatuhnya Konstantinopel dan juga penemuan berbagai ilmu pengetahuan ya. Salah satunya nanti menjelaskan tentang heliocentris ya, sedikit menyimpang nih kakak jelaskan dari Konstantinopel. Heliocentris itu berkaitan dengan penjelasan bumi itu apa? Bumi itu bulat. Nah, siapa nih diantara kalian pendukung daripada bumi datar ya? Kalau kakak tetap memilih bumi itu bulat ya. Kalau misalnya bumi datar nanti menyesatkan banyak orang tuh biasanya. Oke? Kita lanjut ya. Oke, Kak, ini Kak. ya. Kalau mau absen gimana kak? Absen. Nanti di akhir ya, masih 20 menit lagi. Di akhir nanti kita absen. Sebentar. Kita coba dulu di kolom chat box. Ada chat box nggak kayak di Zoom? Ya. Ada ya? Di chat ya? Di chat buat kakak ya. Nah, kalian tulis format nama, kelas, dan satu lagi boleh ya kakak minta nomor handphone kalian. Nah, oke? Ada nama, ada kelas, terus nomor handphone, gitu ya. Oke, sekarang boleh sambil diketik sebagai absensinya ya, nama, kelas, dan juga nomor handphone. Oke, lanjut. Kita di nomor berikutnya sambil ditulis ya absensinya. Oke, kita lihat nih. Pada masa pemerintahan Thomas Raffles mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi zaman kolonial Belanda menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat dengan ideologi liberal.
diharapkan memberikan dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini dikarenakan apa? Yuk. Nih, sebentar kita lihat. Di sini tokohnya siapa? Thomas Raffles ya. Thomas Raffles ini dia dari mana nih? Dia dari Belanda. Inggris. Yes. Masa iya Belanda. Oke, lanjut ya. Nah, Thomas Raffles ini dia membawa paham liberal. Ya, paham liberal ini yang nanti setiap individunya itu memperoleh kesempatan ataupun hak yang sama. Ya kan? Nggak ada pembedaan. Sementara kalau zaman kolonial Belanda, kalau kolonial Belanda itu kan ada hak istimewa ya, hak istimewa untuk kelompok bangsawan, ya kan? Jadi rakyat biasa makin ditindas, sementara kelompok bangsawan dijadikan bawahan daripada kekuasaan Belanda. Oke, kita lihat yang A, bangsa Indonesia sulit untuk bersaing karena kebiasaan yang ditinggalkan Belanda. Benar nggak nih? Kebiasaan yang ditinggalkan Belanda itu apa sih? Salah satunya apa? Budaya korupsi, ya kan? Ya. Siapa yang memulai? Yang memulai adalah VOC, organisasi dagang bentukan Belanda, ya kan? Yang mulai Kolis. Oke, kita lanjut. Ada aja ini. Kita lanjut. Apalagi nih yang ditinggalkan oleh Belanda selain budaya korupsi? Nah, kebiasaan bangsa Eropa yang satu ini biasanya itu pegawainya itu malas ya, dan tidak mau menjadi seorang wirausahawan atau terbiasa menjadi bawahan, buruh dan lain sebagainya. Nah, perilaku ini yang kemudian membuat orang Indonesia itu sampai hari ini identik dengan kedua hal ini. Dicap sebagai bangsa yang identik dengan hanya bisa mengandalkan pemanfaatan tenaga kerjanya doang, ya kan? Yang satu lagi adanya budaya korupsi. Nah, sementara kedatangan Thomas Raffles dengan paham liberalnya ingin mengedepankan jiwa-jiwa wirausaha. Jadi kecil kemungkinan kerajaan kecil ataupun kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Belanda ataupun Inggris melakukan tindak korupsi dan juga penyelewengan atas pemerintahan. Nah, jawaban di sini kita bisa pahami jawaban yang A adalah jawaban yang benar, ya. Oke, terus kenapa enggak yang B, perilaku konsumerisme? Ya, itu juga bagian daripada budaya yang ditinggalkan Belanda, tapi tidak lebih tepat, ya. Oke, kemudian kecenderungan terjadinya konflik di berbagai daerah. Nah, ketika Raffles gagal menerapkan liberalisme, bukan ada konflik di berbagai daerah, tapi lebih kepada manusia Indonesia yang belum mau diubah tabiatnya. Nah, terus yang D, keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka juga belum tepat. Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nih, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada berapa benua kira-kira? Ada berapa benua kira-kira? Kalau yang kakak tuliskan di sini ada 6 ya, tapi belakangan dibedakan menjadi 7 benua. Oke? 7 benua ini yang kalau kita pahami ada yang namanya benua Eropa, ada benua apa lagi? Asia, ada benua Australia. apa? Australia, terus ada benua apa lagi? Afrika. Afrika, terus ada benua apa lagi? Amerika, betul? Oh. Terus ada benua apa lagi? Yang paling selatan yang warna Benua putih? Antartika.
Antartika. Betul sekali, Antartika. Antartika. Yang paling selatan ya, nih. Iya. Oke, yang Eropa yang mana nih? 1. Nomor 1. Salah. Nih, nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3. Iya nomor 3, nomor 1 mah berarti itu. Yang nomor 1 itu Amerika ya. Amerika. 1. Terus Amerika itu. kalau Asia di mana nih? Asia ada di nomor 4 ya. Terus Australia di nomor 5. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Afrika di nomor berapa? Afrika nomor 2. Oke, Antartika nomor 6 tadi ya. 6. Terus yang dibilang 7, ini masih 6 nih. Dibilang 7 itu mana? Nah, Amerika belakangan dibedakan menjadi 2 antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Selatan. Oke. Baru. Nah, di sini soalnya letak geografis benua Eropa dan Asia ada pada nomor berapa? C. 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, ini benua Eropa dan satunya lagi benua Asia, 3 dan 4. Jawabannya yang C ya. 4. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini gambarnya agak clear nih. Sebentar ya. Absennya sudah diisi? Sudah. Udah semua belum ini? Dapat nomor 2 ya. Enggak tahu dah. Sepa itu udah semua kupon tuh. Apaan? Ada yang belum? Itu gua udah absen. Yuk, kita lanjut di nomor berikutnya. Nah, di sini kita perhatikan ada benua apa nih? Benua Asia yang tadi ya. Nah, di sini ditanyakan berdasarkan gambar di atas terbagi ke dalam beberapa kawasan atau regional, yaitu ada berapa nih? Asia Barat, Timur, Selatan, Tengah, dan Tenggara. Kenapa bilang Asia Barat, Asia Timur? Ya jelas, kalau kita pahami Asia Barat itu, kalau kita sering dengar sebagai Timur Tengah, ya betul. Asia Barat ya. Ya. Nah, Asia Barat. Terus ada Asia Barat kan di timur, negara-negara Timur Tengah. Terus Asia Selatan. Asia Selatan itu negara-negara apa? Asia Selatan. Ada negara India. Terus ada Asia Timur. Itu kalau kita ketahui negaranya seperti Cina. Betul? Terus ada Korea, Jepang. Asia Tengah. Asia Tengah ada negara apa? Kok Jepang? Jepang masuk Asia Timur dong. Asia Timur, Jepang. Asia Tengah tuh yang lagi viral tuh kemarin. Uzbekistan. Betul ya, yang negaranya siapa? Dayana. Nah, Kazakhstan ya. Kazakhstan. Ronald. Terus terakhir apa? Yang pastinya ada Asia Tenggara. Oke ya. Jawabannya yang mana? Yang D. Oke? Kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada soal yang berkaitan dengan letak astronomis. Secara astronomis terletak pada 10 derajat lintang utara, 70 derajat lintang utara, dan 1000 bujur timur, 1190 1100 bujur timur. Ini agak keliru sedikit ya soalnya. Oke, adapun batas di atas wilayah yaitu sebelah utara Thailand dan Laut Cina Selatan. Ya. Terus
sebelah timur ada Laut Sulu, ya. Terus ada sebelah selatan Pulau Kalimantan, berarti Indonesia ya. Dan sebelah barat ada Selat Malaka. Ciri di atas negara yang dimaksud adalah, kalau Indonesia bukan ya, karena dia tidak menyebutkan selatannya itu adalah Australia. Kalau nih sebagai gambaran, kita gambarkan sedikit. Singapura. Ini kita bilang Sumatera, ini kita bilang Kalimantan, ya kan? Ini Sulawesi dan seterusnya, ini Pulau Jawa dan seterusnya. Ini Semenanjung Malaysia. Nah, kita lihat nih di sini, ini Thailand ya. Thailand itu ada di wilayah mana? Di wilayah sini, ya kan? Pulauan Sulu di mana? Di sini, ya. Berarti di utaranya nih ya. Ini utaranya ya. Terus sebelah selatannya Kalimantan. Ini udah mulai ketahuan nih jawabannya nih. Ini Kalimantan. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah timur tadi Laut Sulu ya. Oke, terus sebelah baratnya Selat Malaka. Nah, yang lebih tepat ini ciri daripada negara mana nih? Ayo. Ada dua negara ya di dalamnya. Ada Singapura dan juga ada Malaysia. Nah, lebih tepatnya ke Filipina. Oh, Filipina pula dia. Lebih tepatnya ke Malaysia, ya kan? Kalau Singapura dia terbatas di dua negara doang, Indonesia dan Malaysia. Oke? Tapi kalau Malaysia bersentuhan dengan Laut Sulu atau Laut Cina Selatan, ya kan? Terus juga bersentuhan dengan Thailand. Oke? Dan juga bersentuhan dengan Indonesia. Oke, kita lanjut. 10 menit lagi waktu kita. Oke. Ada yang nyanyi itu siapa tuh? Seandainya. Sepa. Aduh. Oke, lanjut ya. Memiliki luas wilayah yang sangat kecil, terdapat pulau besar yang dijadikan berbagai aktivitas. Singapura menjadi negara terkecil di Asia Tenggara, namun menjadi salah satu basis perekonomian dunia. Alasan yang tepat mengenai pernyataan tersebut adalah, yuk kita analisis ya. Ini Singapura kita anggap nih satu pulau kecil. Ini Semenanjung Malaysia. Yang B, Pak, jawabannya. Apa tuh? Yang B. Singapura mau. Ya. Kenapa? B. Kenapa bisa B? Karena pintar-pintar, IQ-nya tinggi. Oke, kakak juga sepakat yang B ya. Kenapa demikian? Karena ada indeks pembangunan manusia dibandingkan Indonesia itu rata-ratanya 6, ya. 6, sekian. Kalau Singapura berapa? Singapura rata-ratanya 8, sekian. Nah, ini menjadi satu perbedaan ya. Indonesia sudahlah ditanggung beban rakyatnya yang banyak, ya kan? Singapura banyak gak rakyatnya? Enggak, ya. Dari data terakhir hanya 12 juta orang, sementara Indonesia berapa? 200 juta lebih, 245 kalau nggak salah, 245 juta orang. Kalau Singapura cuma 12 juta orang, ya kan? Perbedaan di sini secara demografis tentu membedakan manusia Indonesia dengan manusia Singapura. Maksudnya di sini apa? Setiap individu di Singapura punya kesempatan yang lebih besar. Karena apa? Pendapatan yang besar dengan populasi yang sedikit tentu memberikan kemudahan. Salah satunya apa? Akses pendidikan. Oke, paham sampai sini Adik-adik? Nah, jawabannya kenapa manusia Singapura ini lebih tinggi indeks pembangunan manusianya? Karena tidak hanya pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya diberikan oleh pemerintah Singapura. Oke? Jawabannya yang apa? Yang B. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ada yang namanya, nah, nih ada soal berkaitan dengan tabel ya. Kira-kira jumlah penduduk dengan
dengan populasi 1,3 miliar. 1,3 miliar ya. Kalau Indonesia itu tadi berapa? 200 jutaan ya? 200 jutaan. Nah, berarti di sini bisa kita isi Indonesia. Cina Pak. Kenapa Cina? Cina Pak. Apa? Kenapa bisa Cina? Cina demen kuda. Demen kuda. Oke. Ya betul. Cina ya. Paling Cina, tinggi Cina. Setelah Cina ada negara apa? Amerika. India. India. Ketiga ada yang namanya Amerika. Oke. Kelima dan seterusnya mulai dari Brazil, Pakistan ya dan seterusnya. Oke, jawaban di sini adalah Cina. Cina. Oke, kita lanjut.